Bab 41. Jiang Cheng berbalik untuk menatap mata lelaki tua itu lalu berbalik lagi. Ambil kamera. Dia berkata pada lelaki lainnya, ayo pergi. Tepat saat mereka hendak pergi. Tunggu. Mendengar itu, semua orang berhenti dan berbalik. Sang tetua berjalan dengan susah payah. Ia memegang tas hitam di tangannya. Karena kamera Anda rusak, Anda dapat menggunakan ini untuk saat ini. Sebelum pria dari kamar 406 dapat bereaksi, tetua itu mendorong tas hitam itu ke tangannya. Pria itu tidak mengerti apa yang dimaksud tetua itu, dan tanpa sadar ia ingin mendorong tas itu kembali. Namun, tetua itu tidak memberinya pilihan. Ia berbalik dan kembali ke halaman. Kemudian, gerbang ditutup dengan derit. Di dalam tas itu ada kamera hitam. Modelnya sudah tua, dan beberapa sudutnya sudah digerinda sehingga logam di bawahnya terlihat. Namun, kamera itu masih bisa digunakan. Fatih menatap kamera dan menggerutu khawatir, apa ini? Hadiah yang kita dapatkan karena memicu misi sampingan. Tidak. Jiang Cheng menatap gerbang yang tertutup dan menggelengkan kepalanya. Ini bukan misi sampingan. Lagi pula, misi tersebut telah menjelaskan di awal bahwa barang-barang yang mereka butuhkan telah dikirim ke prop room. Oleh karena itu, mereka akhirnya harus datang ke sini. Mungkin kamera-kamera itu memang dimaksudkan untuk rusak. Dengan kata lain, semua yang terjadi sejak mereka tiba di gedung itu telah ditakdirkan. Seperti wanita di awal, tetua itu juga seorang NPC. Tujuannya adalah untuk mengirimkan kamera ini kepada para pemain. Mendengar analisis Jiang Cheng, pria yang memegang kamera itu sangat ketakutan. Tubuhnya gemetar, dan dia tampak seperti hendak menjatuhkan kamera itu, seperti ada hantu yang bersembunyi di dalamnya. Tidak ada seorang pun yang datang untuk menghiburnya. Penghiburan adalah hal yang paling murah, selain kebaikan, di alam mimpi buruk. Itu tidak ada gunanya selain untuk mengungkap kebodohanmu. Di tempat ini, kebodohan adalah dosa asal. Jiang Cheng berjalan mendekat dan mengambil kamera itu. Ia memeriksanya dan menaruhnya di dalam tas hitam. Kemudian, ia mengalungkan tas itu di leher pria itu. Ia menepuk bahunya. Jangan takut. Fokuslah pada hal yang positif. Aku rasa kamu akan baik-baik saja. Pria itu tetap terkejut selama sedetik penuh. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan kehangatan dari manusia lain sejak dia tiba di dunia mimpi yang aneh ini. Dan dia melihat ketulusan di mata pria ini. Terima kasih. Kata lelaki itu dengan bibir gemetar. Tepat saat pria itu hendak mengatakan sesuatu yang lain, Jiang Cheng mengangkat bahu, tidak perlu berterima kasih padaku. Aku hanya berpikir kau bisa bertahan hidup. Apakah kau akan bertahan hidup atau tidak pada akhirnya, itu terserah padamu. Lagi pula, kupikir dua orang bisa bertahan hidup dalam misi terakhirku, tetapi salah satu dari mereka kepalanya dipenggal, dan yang lainnya bahkan tidak memiliki kepala yang tersisa. Setiap orang. Baiklah. Si gendut khawatir Jiang Cheng akan marah, jadi dia segera mengganti topik pembicaraan. Sekarang kita sudah punya kamera, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Wanita berkuncir kuda itu memikirkannya dan berkata, kita harus mengambil beberapa foto orang-orang acak di sekolah dan melihat apakah ada masalah dengan kamera ini. Ini adalah langkah yang cerdik. Lagi pula, tidak seorang pun tahu apakah menggunakan kamera akan memicu hantu. Sebaiknya kita mengujinya pada siswa. Secara kebetulan, beberapa siswi keluar dari gedung peragaan. Mereka berpakaian cukup modis. Pria itu mengeluarkan kamera, berlutut di lantai dan ingin mengambil gambar mereka. Apakah ini benar-benar ide yang bagus? Sebuah suara datang dari belakang mereka. Suara itu lemah dan lembut. Semua orang menoleh. Itu adalah gadis yang memakai piyama. Dia menundukkan dagunya seolah tahu sarannya tidak akan diterima. Namun, dia mengumpulkan keberaniannya dan melanjutkan, bagaimanapun, mereka tidak bersalah. Kita adalah orang luar. Suaranya melemah. Tepat saat Fatih hendak memuji gadis ini atas aktingnya yang bagus, pria bertopi tank top itu melompat keluar. Fatih yakin namanya adalah Zhou Dafo. Dia mulai memarahi gadis itu dengan keras. Dia terus mengulang hal-hal seperti jika dia ingin mati, dia tidak harus menyeret semua orang bersamanya. Jelaslah bahwa pria yang membawa kamera itu juga merasa kesal. Namun, perhatiannya lebih tertuju pada wanita yang berkuncir kuda. Jelas, dialah yang memberikan keputusan akhir. Namun, wanita itu tidak terburu-buru untuk berbicara. Matanya mengamati gadis yang mengenakan piyama itu. Penghakiman di matanya bersinar, tetapi Jiang Cheng menangkap semuanya. Kebingungan di hatinya juga berkurang. Hadirin sekalian. Suara pria berjas itu terdengar. Dia tetap ramah seperti biasa. Sekarang bukan saatnya untuk berdebat. Dia berjalan keluar dari jalan setapak kecil di hutan. Pria bertopi itu mengikutinya dengan wajah muram. Jiang Cheng melihat dari mana pria itu berasal. Hutan itu cukup lebat.
Jalan setapak itu tersembunyi di dalam hutan. Kami bilang kita akan kumpul siang ini. Fatih yang pertama bilang, kemana saja kamu? Pria bertopi itu mendengus dan hendak membalas ketika dia disela oleh pria berjas, terima kasih atas perhatiannya. Kami menemui beberapa masalah. Kami bergegas setelah menyelesaikannya. Saya harap rencana awal tidak terganggu. Untungnya, tidak. Jiang Cheng menjawab, karena Anda tidak datang tepat waktu, kami pikir begitu. Dia berhenti sejenak sebelum menambahkan dengan malu-malu, Anda harus mengerti bahwa ini adalah alam mimpi, Tuan Malaikat Pelindung. Apapun bisa terjadi. Begitu Anda terlambat, kami berasumsi Anda sudah mati. Senyum di wajah pria itu membeku. Apa maksudmu? Tidak jelas apa yang dialami pria bertopi itu. Ekspresinya jelek saat dia datang. Begitu mendengar Jiang Cheng, dia menyingsingkan lengan bajunya. Jangan salah paham. Jiang Cheng melambaikan tangannya dan bersembunyi di belakang wanita berkuncir kuda itu. Dia tampak takut. Aku tidak bermaksud menghinamu. Aku hanya curiga kalian bukan manusia. Sialan karena situasinya semakin memburuk, wanita dengan kuncir kuda itu harus melangkah maju. Di luar dugaan semua orang, dia memilih untuk berpihak pada Jiang Cheng. Dia memberi tahu pria berjas dan pria bertopi. Saya yakin kecurigaannya tidak berdasar. Anda perlu membuktikan kepada kami bahwa Anda bukan hantu. Wajah pria berjas itu muram, tetapi dia masih menahan amarahnya. Bagaimana kau ingin aku membuktikannya? Wanita itu menjawab, itu adalah masalah yang harus kamu pecahkan. Mereka sepakat untuk bertemu di gedung prop. NPC wanita itu menekankan tempat ini, jadi tempat ini pasti penting. Oleh karena itu, tempat ini juga akan sangat berbahaya. Pria berjas dan pria bertopi tidak ingin mengambil risiko ini, jadi mereka memilih untuk muncul setelah yang lain. Bahkan Zhou Taifu dapat melihatnya. Cara semua orang memandang pria berjas dan temannya itu merinding. Aku punya ide. Jiang Cheng melompat keluar dari belakang wanita berkuncir kuda itu. Kita semua tahu bahwa hantu adalah sosok yang tidak dapat dijelaskan dalam misi. Mereka menakutkan, menyeramkan, dan haus darah. Mereka adalah gabungan dari segala hal yang negatif. Sambil mengatakan itu, dia mendekati pria berjas dan temannya. Hal ini membuat pria bertopi itu sangat marah. Apa maksudmu? Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Jiang Cheng menjilat bibirnya. Maksudku, perbedaan terbesar antara manusia dan hantu adalah bahwa hantu tidak memiliki emosi. Mereka tidak dapat mengendalikan diri. Sebaliknya, manusia dapat mengendalikan tindakan dan emosi mereka kapan saja. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat pria berjas itu dengan kagum. Aku yakin malaikat pelindung yang sebenarnya akan mampu melakukan itu. Ujian yang tiba-tiba itu membuat pria berjas itu waspada terhadap niat Jiang Cheng. Dia mengerutkan kening saat melihat Jiang Cheng, jadi. Sebelum dia sempat menyelesaikan ucapannya, Jiang Cheng mengangkat tangan kanannya. Dia tidak sempat bereaksi, dan dia merasakan sensasi terbakar di pipi kirinya. Dia tidak percaya apa yang telah terjadi. Dia baru saja ditampar. Jiang Cheng berani menamparnya. Namun, tak lama kemudian, dia menyadari betapa salahnya dia. Jiang Cheng berani menamparnya lebih dari sekali. Pipi kanannya memerah dan pipi kirinya memerah. Kedua pipinya membengkak dengan cepat. Dia menyentuh wajah tampannya dengan jari-jarinya yang gemetar. Dia menerkam Jiang Cheng seperti orang gila. Dia meraung, aku akan membunuhmu. Jiang Cheng segera berbalik dan berlari. Fatih berteriak pada yang lain, yang tercengang, lari. Pria berjas itu adalah hantu. Dia berhenti sejenak dan kemudian menambahkan, dia tidak bisa mengendalikan dirinya lagi. Kejadian ini baru berakhir setelah pria bertopi itu menahan pria berjas itu. Pria bertopi itu membisikkan sesuatu di telinga pria itu, dan pria itu perlahan menjadi tenang. Dia menatap Jiang Cheng dengan tatapan berapi-api lalu mengabaikannya. Setelah itu, pria bertopi itu menjelaskan atas nama mereka berdua mengapa mereka terlambat. Mereka bertemu dengan guru disiplin sekolah ketika mereka sedang mencari petunjuk di gedung pendidikan. Guru itu mengobrol dengannya dan menyuruhnya membawa peralatan ke ruang kelas musik di lantai 4 gedung C. Di sana sedang ada latihan. Apakah ada waktu khusus? Tanya wanita berkuncir kuda itu. Pria bertopi itu melirik arlojinya. Tidak. Dia menyuruh kami untuk mencarimu, dan kami harus pergi ke sana bersama-sama. Begitu saja, rombongan itu dipimpin oleh pria bertopi itu ke gedung C. Sepanjang jalan, mereka bertukar informasi. Namun, seperti yang diprediksi Jiang Cheng, tidak ada yang layak dipertukarkan. Alih-alih informasi, itu lebih seperti mereka bertukar pengalaman dalam mimpi buruk itu. Dokter. Fatih menghampiri Jiang Cheng dan berbisik kepadanya. Tidakkah menurutmu ini mirip dengan kelas media? Dia meludah dan melanjutkan, aku ingat kita akan diberi pekerjaan rumah tambahan untuk menuliskan pelajaran yang kita pelajari setelah menonton film.
Jiang Cheng memikirkannya. Saya ingat itu. Suatu kali, guru kelas kami secara tidak sengaja menarik dari drive C miliknya, dan film yang diputar salah. Sejak saat itu, kami tidak lagi mengikuti kelas media berlemak. Ngomong-ngomong, Zhou Taifu, yang berjalan di belakang, tiba-tiba menyela, kamu bekerja sebagai apa di dunia nyata? Kenapa tidak berteman saja karena kita bisa bertemu di sini? Fatih meliriknya dan berkata dengan enggan, apa yang kamu lakukan? Saya Zhou Taifu. Saya pedagang perhiasan. Dia mencukur beberapa helai rambutnya agar terlihat lebih formal. Beberapa dari Anda pasti pernah mendengar tentang saya sebelumnya. Jelas bahwa pria itu kaya dalam kehidupan nyata. Dia juga sangat bangga dengan identitasnya. Karena Zhou Taifu yang memulai topik ini, semua orang ikut serta. Pria bertopi itu bernama Luo Yi. Itu jelas nama palsu. Dia tampaknya mengelola sebuah supermarket. Pria berjas itu bernama Zhen Jianren. Dia mengaku bekerja di sebuah firma hukum terkenal. Di usianya yang masih muda, dia sudah menjadi wakil presiden. Setelah mendengar nama pria itu, Fatih tertegun sejenak. Jiang Cheng bergumam. Dokter, Fatih menatap Jiang Cheng. Katakan sejujurnya. Apakah Anda memikirkan sesuatu? Apa yang kalian berdua bicarakan? Zhen Jianren ingin sekali memukul Jiang Cheng dan si gendut sampai mati. Tidak ada. Jiang Cheng segera menjelaskan, Saudara Jianren, jangan salah paham. Kami hanya mengira ibumu telah memberimu nama yang sempurna. Wanita berkuncir kuda itu tertawa terbahak-bahak. Dia menganggap Jiang Cheng sangat menarik. Siapa namamu? Wanita itu menatap Jiang Cheng dan bertanya, apa pekerjaanmu? Dia mungkin terlihat biasa saja, tetapi dia memiliki aura yang tajam. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat ditunjukkan oleh wanita biasa. Namanya Hao Shuai. Jiang Cheng menjawab dengan jujur, kamu bisa memanggilku dengan namaku, atau kamu bisa memanggilku tampan. Aku seorang model pria. Saat ini aku bekerja di Butterfly KTV. Berlemak. Seorang model. Wanita itu lebih tertarik pada Jiang Cheng. Yang ada di majalah. Tidak, kata Jiang Cheng langsung, mereka yang mengandalkan stamina dan kasih sayang dari para kakak perempuan. Wanita yang mengenakan kipau itu yakin bahwa dengan keberanian gadis itu, dia tidak akan meninggalkan tempat tidur, apalagi memeriksa pintu setelah dia pergi. Dia tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Suara aneh itu datang dari belakangnya seperti kelabang. Saat suara itu mendekatinya dan hendak mengejarnya, cahaya tiba-tiba muncul di hadapannya. Berbeda dengan sumber cahaya lainnya, cahayanya sangat terang dan membawa perasaan hangat. Seperti sinar dari surga. Itu adalah sebuah pintu, pintu yang setengah terbuka. Wajah yang dikenalnya muncul di balik pintu. Jiang Cheng berdiri di sana. Di belakangnya, kepala bundar menyembul keluar. Fatih menatapnya tanpa berkedip. Kemudian, pupil matanya bergetar seperti dia telah melihat sesuatu yang mengerikan. Wanita yang mengenakan kipau itu tahu bahwa Fatih mungkin melihat makhluk yang mengejarnya. Fatih berbicara kepada Jiang Cheng dengan cemas, tetapi Jiang Cheng mengabaikannya. Akhirnya, Fatih menjadi sangat cemas sehingga dia melewati Jiang Cheng untuk menutup pintu. Hal ini membuat wanita yang mengenakan kipau itu khawatir. Jangan tutup pintunya. Dia berteriak keras. Pintu di depannya adalah satu-satunya harapannya. Dia bisa merasakan hawa dingin dari benda itu yang datang dari belakangnya. Berkat Jiang Cheng yang menghentikan Fatih, wanita itu berhasil menyelinap melalui celah pintu. Jiang Cheng melangkah mundur, dan wanita itu beradu dengan Fatih. Karena terkejut, Fatih jatuh ke tanah. Detik berikutnya, wanita berbusana kipau itu membanting pintu hingga tertutup. Dia diselamatkan. Anehnya, begitu pintu tertutup, langkah kaki cepat di koridor itu menghilang. Malam kembali sunyi lagi. Sambil memegangi pintu, wanita itu terengah-engah. Tubuhnya bergetar tanpa henti. Saat itu, Fatih sudah bangkit dari tanah. Ia mengusap bahu dan perutnya yang memar. Matanya berbinar karena ketidakpuasan dan kebingungan. Sebaliknya, Jiang Cheng tampak lebih tenang. Ia mengamati wanita itu dan menunggunya mengatur napas sebelum bertanya tentang apa yang telah terjadi. Wanita itu menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri. Dia perlahan berbalik dan menatap Jiang Cheng. Terima kasih. Dia mengangguk. Rambutnya menempel di wajahnya, dan dia tampak agak kuyu. Hanya butuh beberapa detik untuk berlari dari kamar 407 ke kamar 404 milik Jiang Cheng, tetapi periode ini terasa sangat lama bagi wanita itu. Itu adalah pengejaran hidup atau mati. Jiang Cheng mengangkat dagunya. Ceritakan pada kami. Apa yang kau alami? Dia berhenti sejenak sebelum menambahkan, kau aman sekarang, jadi aku ingin kau memberitahu kami detailnya. Jiang Cheng menjaga jarak aman dari wanita berbusana kipau itu, mungkin karena dia masih curiga dengan identitasnya. Wanita itu tidak merasa ada yang salah dengan itu.
Sejujurnya, dia terkejut karena Jiang Cheng mengizinkannya masuk ke kamarnya. Meskipun dia selamat karena itu, kesannya terhadap Jiang Cheng malah memburuk. Tentu saja, dia tidak menunjukkan rasa jijik di wajahnya. Sebab, jika dia berada di posisinya, dia tidak akan membiarkan seseorang yang dikejar hantu masuk ke kamarnya. Itu seperti mengundang serigala masuk ke kamarnya. Selain itu, orang tidak bisa membedakan apakah orang yang dikejar itu hantu atau manusia. Oleh karena itu, solusi terbaik adalah berpura-pura tidak mendengar apapun. Setelah wanita itu tenang, ia mulai menceritakan kisah di kamarnya bersama gadis berpiyama, termasuk kamar 407 palsu yang tampaknya menipunya dan makhluk yang mengejarnya. Ia tidak mengatakan bahwa yang mengejarnya adalah hantu, tetapi itu sudah pasti. Mendengar itu, Fatih mengerutkan kening. Jadi menurutmu, mereka yang mendengar suara garukan itu tidak menjadi sasaran, tetapi mereka yang tidak mendengar garukan itu adalah sasaran sebenarnya dari hantu itu. Wanita itu mengangguk dengan wajah pucatnya. Aku pikir begitu. Aneh sekali. Jiang Cheng memikirkannya dan mengumumkan. Apa maksudmu? Aku penasaran apa tujuan di baliknya. Jiang Cheng menjelaskan. Apakah hantu itu mengeluarkan suara untuk menakuti targetnya? Pertanyaan Jiang Cheng membangkitkan rasa penasaran wanita itu. Dia mengeriting rambutnya karena kebiasaan lalu berbalik untuk melihat ke arah pintu. Kemudian, tubuhnya merinding saat dia menyadari sesuatu. Darahnya membeku. Hanya otaknya yang bekerja. Adegan beberapa menit yang lalu terlintas di benaknya. Tepat saat dia akan ditangkap oleh hantu itu, Jiang Cheng lah yang membuka pintu untuk menyelamatkannya. Jiang Cheng, yang saat itu berada di belakangnya, membukakan pintu untuknya. Tapi dia ingat semua pintu tidak bisa ditarik masuk tapi hanya bisa didorong keluar dari dalam. Berengseka. Detik berikutnya, tawa Jiang Cheng yang menyeramkan terdengar dari belakangnya. Ketenangan di matanya menghilang dan digantikan oleh kegilaan yang tertahan. Mengapa kamu tidak berbicara? Jiang Cheng bertanya dengan nada muram. Wanita yang mengenakan kipau itu gemetar dan tidak dapat berkata apa-apa. Fatih juga angkat bicara. Nada suaranya berubah tajam dan berubah. Kenapa kamu tidak bicara? Bicaralah. Kenapa kau berhenti bicara? Pada akhirnya, suaranya menjadi sangat melengking sehingga dapat menembus gendang telinga seseorang. Racun, kebencian dan dendama terjalin jadi satu. Itu suara seorang wanita. Wanita itu tidak tua, tetapi suaranya dipenuhi kebencian. Wanita yang mengenakan kipau itu tidak tahan lagi. Dia ingin membuka pintu, tetapi pintunya dilas dan tertutup rapat. Pintunya tidak bisa bergerak. Saat suara di belakangnya merayap mendekatinya, dia berbalik dan berteriak. Saat itu, ruang bersih itu sudah berubah. Dindingnya terkorosi oleh jamur. Sekumpulan barang menghitam ditumpuk menjadi satu. Perabotan yang rusak berserakan di seluruh ruangan. Cahaya bulan bersinar melalui jendela. Ada jejak darah di lantai. Ruangan itu memancarkan kehadiran yang ditinggalkan. Jiang Cheng dan Fatih menghilang. Saat ekspresi wanita itu berubah dari ketakutan menjadi kebingungan, dia mendengar suara aneh. Kedengarannya seperti gigi yang bergemeretak atau cekikikan. Itu datangnya dari atas kepalanya. Hao Shuai, ya. Wanita itu mengangguk. Aku akan mengingatmu. Tidak ada gunanya mengingat namaku. Jiang Cheng berkata dengan serius, kau harus mengingat nomor teleponku. Nomornya High Class Group, No. 49. Kemudian, giliran wanita itu. Namanya Su Wen, seorang pakar hubungan internasional. Dia sering menghabiskan waktunya di luar negeri, dan ketika dia kembali ke negaranya terakhir kali, dia terseret ke dalam mimpi buruk. Ini adalah misi keempatnya. Tak lama kemudian, suara kecil gadis berpiyama itu terdengar. Namanya Zhang Yinyin. Dia adalah seorang guru taman kanak-kanak. Dia masih magang. Akhirnya, datanglah pria yang membawa kamera. Dia adalah satu-satunya pendatang baru selain Zhou Taifu. Penampilannya membuatnya tampak jujur dan berpikiran sederhana. Halo. Dia memulai, nama saya Long Tao. Saat ini saya menjadi figuran film. Fatih adalah yang terakhir. Tepat saat Fatih bersiap untuk memperkenalkan dirinya, Jiang Cheng menyela, situasinya agak istimewa. Dia tidak punya nama karena matanya berkaca-kaca karena kesedihan. Dia seorang yatim piatu. Apakah dia kehilangan orang tuanya saat dia masih kecil? Wajah Zhang Yinyin tampak iba. Kamu bisa memanggilnya si gendut. Jiang Cheng berkata, ku dengar begitulah orang-orang di panti asuhan memanggilnya. Berlemak. Tak lama kemudian, rombongan itu tiba di gedung pendidikan. Sesekali, gadis-gadis muda berjalan keluar dari pintu. Di sinilah tempatnya. Zhen Jianren mengumumkan, ayo masuk. Ruang dalam lebih besar dari yang dipikirkan Jiang Cheng. Ruang kelas berjejer di kedua sisi koridor. Nyanyian dan musik terdengar dari sana. Meskipun ada lift, semua orang secara kolektif memilih tangga di sebelah kanan.
Ruang kelas musik yang besar berada di ujung koridor lantai 4. Ketika mereka semakin dekat, seorang wanita dengan sepatu hak tinggi berlari ke arah mereka. Wanita itu berusia sekitar 30 tahun dan memakai riasan tipis. Dia bertanya langsung, apakah kalian orang media? Setelah mendapat penegasan, wanita itu mendesah. Setelah beberapa kali bertukar pikiran, wanita itu menjelaskan bahwa dia ada di sana atas perintah guru disiplin untuk mencegat tim juru kamera. Hari itu adalah hari pertama latihan. Su Wen memikirkannya dan bertanya, berapa banyak latihan yang akan ada sebelum acara resmi? 3, jawab wanita itu dengan mudah. Kapan akan dimulai? Kita bisa mulai sekarang. Kemudian, wanita itu mengundang mereka ke dalam kelas. Kelas itu disebut kelas, tetapi lebih mirip aula. Di bawah lampu sorot ada panggung, dan di atas panggung ada siswa-siswa yang mengenakan kostum. Sesekali, orang-orang bergegas untuk mengatur pencahayaan dan hal-hal lainnya. Jelas bahwa sekolah menghargai hari jadi ini. Silakan. Wanita itu pergi untuk berbicara dengan orang yang bertanggung jawab atas tempat tersebut dan melambaikan tangan ke arah sekelompok pemain. Kalian dapat menyiapkan tempat di sini. Kelompok itu memperbaiki kamera. Long Tao memilih tempat yang tepat. Lagi pula, dia bekerja di industri film. Kita butuh 4 rekaman berbeda dari latihan ini. Wanita itu menjelaskan dengan sopan. Dia merapikan rambutnya. 3 rekaman pertama akan berisi paduan suara dari 3 kelas, dan rekaman terakhir akan berisi paduan suara gabungan dari 3 kelas. Oke. Jiang Cheng mengangguk. Ketika kembali ke tempatnya, Jiang Cheng mengambil tas kamera dan mengeluarkan kamera yang ditaruh di prop center. Ketika Fatih melihat ini, dia bingung. Mengapa kamu mengeluarkannya? Lensa kamera ini berkabut. Lensa tersebut masih dapat digunakan, tetapi rekaman video akan sangat terpengaruh. Lagi pula, aku tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan. Jiang Cheng mengeluarkan kamera dan mengarahkannya ke panggung. Dia mengambil beberapa sudut dan tampak agak serius. Di luar dugaan Fatih, ketika Zhen Jianren dan Su Wen melihat Jiang Cheng mengeluarkan kamera, mereka berdua berjalan mendekat. Jiang Cheng menggerakkan bahunya dan menggoyangkan kamera ke arah Zhen Jianren. Apakah Anda ingin mencobanya? Zhen Jianren mundur. Namun, ia tetap memperhatikan Jiang Cheng. Nyanyian kelas 1 segera berakhir, dan mereka turun dari panggung sesuai urutan. Para siswa dari kelas 2 naik ke panggung. Karena ada tripod, Jiang Cheng tidak perlu memegang kamera terus-menerus. Ia mengarahkan kamera ke panggung dan mengamati para siswa. Mereka mengenakan seragam yang sama, yaitu blus putih bersih dan rok biru tua. Ada pita sutra di sekitar kerah mereka. Gaun yang pas di badan menonjolkan pinggang gadis-gadis muda itu. Rok berlipit memberi mereka kesan akademis. Tatapan mata Jiang Cheng menyapu mereka. Sesekali ia menatap mata gadis-gadis itu. Bedanya, gadis-gadis itu langsung mengalihkan pandangan, tetapi Jiang Cheng terus melongo. Saat kelas kedua turun dari panggung dan tidak ada seorang pun yang memperhatikan mereka, Fatih datang untuk berbisik, "Dokter, apa yang Anda lakukan?" Jiang Cheng cemberut, "Apa maksudmu? Apakah kamu bermaksud mengatakan bahwa aku melakukan sesuatu yang buruk?" Fatih, "Dokter, saya sangat terkesan. Anda punya waktu untuk bercanda di saat seperti ini." Jiang Cheng berkata tanpa menatapnya. "Aku tidak berpikir NPC akan merusak peralatan kita tanpa alasan. Karena itu, aku menduga ada masalah dengan ini." Fatih terkejut. "Masalah apa? Aku masih tidak tahu." Dia menoleh. "Kamu tidak perlu khawatir tentang kamera ini. Fokus pada kamera lainnya. Pastikan tidak ada yang terjadi padanya." Fatih mengangguk cepat, mengerti. Tak lama kemudian, penampilan kelas ketiga berakhir. Paduan suara terakhir hendak menyampaikan pidato. Pada saat itu, Long Tao, yang bertanggung jawab atas kamera, mengerutkan kening. Ia memegangi perutnya, dan mulai berkeringat. Lou Yi, yang berada di sampingnya, adalah orang pertama yang menyadari hal ini. "Ada apa? Aku sakit perut." Long Tao tergagap dengan susah payah, "Mungkin aku salah makan tadi pagi." Zhou Taifu melihat ke arah panggung yang dipenuhi orang-orang. Ada staf yang berkerumun di sana, memilah-milah kabel dan barang-barang berwarna berbeda. Itu untuk penyesuaian akhir. Tidak bisakah kau menahannya? Zhou Taifu agak kesal. Aula itu memberinya firasat buruk. Semua orang di sana tampak normal, tetapi dia merasa aneh. Mengenai mengapa, dia tidak bisa memastikannya. Baiklah kembali setelah selesai syuting. Kurasa itu tidak mungkin. Tubuh Long Tao bergetar. Keringat membasahi wajahnya. Terlalu menyakitkan. Ini mungkin radang ususku yang kambuh. Tidak ada pilihan yang lebih baik. Pada akhirnya, Su Wen lah yang mendekati wanita yang menunggu mereka sebelumnya. Wanita itu tampak canggung dan kemudian memberitahu mereka dengan susah payah bahwa toilet pria di lantai itu telah dinonaktifkan, tetapi jika Long Tao tidak keberatan. Wajah Long Tao memucat karena rasa sakit yang tiba-tiba.
Jelas, dia tidak keberatan. Wanita itu menuntunnya ke kamar mandi. Su Wen menyuruh Zhou Taifu dan Zhang Yinyin mengikuti mereka. Meskipun Zhou Taifu tidak mau, dia tidak berani menyinggung Su Wen. Dia tidak punya pilihan. Zhang Yinyin tampak ketakutan seperti biasanya. Tak lama kemudian, paduan suara terakhir dimulai. Para gadis dari 3 kelas berjalan berkeliling dan menemukan tempat mereka di atas panggung. Nyanyian mereka lembut namun menusuk. Dengan bimbingan sang maestro, lagu itu perlahan mencapai bagian ref. Suara sepatu hak yang berdenting di lantai bergema. Wanita itu berjalan sangat cepat. Di satu sisi, dia khawatir tentang Long Tao. Di sisi lain, dia masih harus bergegas kembali ke tempat latihan. Bagaimanapun, jika terjadi kesalahan, itu adalah tanggung jawabnya. Setelah berbelok di sudut, wanita itu berhenti dan menunjuk ke koridor, teruslah berjalan, dan kamu akan melihat toilet. Tempat ini agak terpencil, jadi tidak banyak yang akan datang ke sini. Dia berbalik untuk melihat Long Tao, dengan teman-temanmu yang berjaga, kamu akan baik-baik saja. Terima kasih. Aku masih punya banyak hal yang harus dilakukan, jadi aku tidak bisa tinggal. Wanita itu berbalik dan pergi. Dia memeriksa ponselnya seolah-olah dia punya sesuatu yang mendesak untuk dilakukan. Setelah wanita itu pergi, suasana menjadi dingin. Zhou Taifu menggerutu dan mendesak Long Tao untuk bergegas. Aku akan pergi. Long Tao baru saja melangkah 2 langkah ketika dia berhenti dan berbalik untuk memohon. Kamu harus menungguku. Kamu tidak bisa pergi sendiri. Tentu, tentu. Zhou Taifu melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Long Tao akhirnya melangkah maju. Kamar mandi itu lebih jauh dari yang ia kira. Kamar mandi itu berada di ujung koridor kiri. Sepanjang jalan, ia melewati banyak ruang kelas, tetapi ruang-ruang itu telah lama ditinggalkan, terlihat dari debu di gagang pintu. Hal ini membuatnya tidak nyaman. Ia seperti tamu yang dikirim kembali ke masa lalu. Ia tiba-tiba menjadi penasaran dengan masa lalu sekolah ini. Semakin ia memikirkannya, semakin ia tertarik pada sejarah itu. Adegan-adegan yang tak berujung muncul dalam benaknya. Ia berjalan maju dengan membabi buta. Langkah kakinya bergema di koridor yang kosong seperti seorang pria yang sedang dalam pawai kematian. Dia akhirnya sampai di sana. Sepanjang jalan, dia sangat waspada. Dia khawatir pintu akan tiba-tiba terbuka dan setan akan melompat keluar. Bahkan ketika dia berdiri di depan pintu toilet, jantungnya masih berdebar kencang. Di sebelah kiri adalah kamar mandi perempuan dan tujuannya. Dia menarik napas dalam-dalam. Apakah ada orang di sana? Tidak ada jawaban. Tempat itu sunyi senyap. Saat dia hendak melangkah ke kamar mandi, kelopak mata kanannya berkedut. Dia berhenti sejenak. Ini mengingatkannya pada film horor yang ditontonnya bertahun-tahun lalu. Dia lupa judul filmnya, tetapi sebuah adegan melekat di benaknya. Tokoh utama wanita ditipu untuk masuk ke kamar mandi. Kemudian, dia kehilangan tubuh bagian bawahnya. Matanya dicungkil oleh hantu yang menunggu di kamar mandi karena dia tidak bisa melarikan diri. Berdasarkan pemahamannya, dia pada dasarnya berada di film horor, dan mereka adalah karakter utama yang dipilih. Karena itu, dia perlahan mundur dan menoleh ke belakang. Itu adalah kamar mandi pria. Kamar mandi pria itu jelas sudah lama ditinggalkan. Pintu besi biru muda dibiarkan terbuka sedikit. Catnya mengelupas di beberapa tempat hingga memperlihatkan karat di bawahnya. Sebagai perbandingan, toilet wanita jauh lebih terawat. Pintunya dibiarkan terbuka lebar. Bagian dalamnya dihiasi dengan ubin putih. Dari tempatnya berdiri, dia bahkan bisa melihat wastafel yang bersih. Ada sebotol cairan pembersih tangan yang diletakkan di sudut. Cermin raksasa memantulkan cahaya lembut. Itu terlalu berlebihan. Ini meningkatkan kewaspadaannya. Tanpa ragu, Long Tao membuka pintu besi kamar mandi pria. Derit poros pintu terdengar tajam, tetapi dia tidak peduli lagi. Jika ada, ini berarti tempat itu aman dalam benaknya. Ini jebakan. Jika dia mendengarkan wanita itu dan memasuki kamar mandi wanita, dia akan berada dalam bahaya. Keyakinan ini mengikutinya saat ia menyelesaikan pekerjaannya. Ia mengangkat celananya dengan puas. Namun, sebelum ia keluar dari bilik, ia mendengar suara aneh. Dong dong dong. Suaranya tidak keras dan tidak dekat dengannya. Long Tao menatap langit-langit yang menguning. Suara itu sepertinya berasal dari atas. Dia memperhatikannya dan menyadari bahwa suara itu memiliki irama tertentu. Iramanya anehnya memikat. Tanpa sadar, Long Tao mengetukkan kakinya mengikuti suara itu. Ketukan drum. Long Tao mencoba menempatkannya. Suaranya lebih keras dari drum. Namun, dia tidak tahu banyak alat musik untuk mengenalinya. Dong dong dong. Iramanya meningkat. Setiap ketukan mendarat di jantung Long Tao. Ia menggigil tak terkendali. Iramanya menjadi lebih jelas dan kuat hingga dong terakhir. Suara ini membangunkan Long Tao.
Karena ketukan terakhir ini berbeda dari yang lain, ketukan itu datang dari sisi yang berlawanan. Kamar mandi wanita. Mengapa seseorang mau tampil di kamar mandi wanita? Mungkinkah itu penyebabnya? Iramanya dimulai lagi, dan segera berhenti di luar kamar mandi pria. Tubuh Long Tao membeku karena dia menyadari sesuatu. Gedung C hanya memiliki 4 lantai, dan dia berada di lantai paling atas. Jadi bagaimana suara itu bisa berasal dari atas? Pintu bilik pertama didorong terbuka. Long Tao menutup mulutnya dengan tangan. Dia tidak berani bersuara. Kamar mandi itu tidak begitu besar. Hanya ada 5 bilik. Bilik itu tidak tinggi. Jika seseorang berdiri jinjit, orang itu dapat dengan mudah melihat ke dalam. Dia meringkuk di dalam bilik keempat. Donga-donga. Pintu kedua dan ketiga didorong terbuka. Suara aneh itu berhenti di luar biliknya. Waktu berhenti pada saat itu. Long Tao memutuskan untuk mendorong pintu hingga terbuka dan keluar. Bilik di sebelahnya tiba-tiba terbuka. Itu adalah bilik paling dalam. As roda tua itu berderit menyeramkan. Benda itu melompati bilik tempat dia berada. Beberapa detik kemudian, suara ketukan itu kembali terdengar. Benda itu meninggalkan kamar mandi, dan suara aneh itu menghilang. Itu tersisa. Kaki Long Tao melemah, dan ia pun jatuh ke tanah. Kelegaan yang ia rasakan tak terlukiskan. Setengah menit kemudian, ia memaksakan diri untuk berdiri. Itu tidak ada hubungannya dengan keberanian. Ia khawatir benda itu akan kembali. Dia bersandar di pintu dan mendengarkan sekelilingnya. Kemudian, dia perlahan membuka pintu. Kamar mandi itu kosong. Long Tao merasakan ledakan kegembiraan. Dia dengan cepat menyelinap keluar dari bilik dan menuju pintu keluar. Dia berjalan dengan ujung kakinya agar tidak mengeluarkan suara apapun. Pintu keluar semakin dekat dan dekata. Tepat saat dia hendak keluar dari kamar mandi, hawa dingin tiba-tiba menyelimutinya, membuatnya menggigil. Dia belum pernah mengalaminya sebelumnya. Tanpa sadar, dia berbalik. Lehernya terasa berderit seperti sekrup berkarat. Tidak ada apapun di belakangnya. Tidak ada hantu. Saat dia menghela napas lega dan ingin mengalihkan pandangannya, matanya menyapu cermin di depan wastafel. Dia merasa seperti disambar petir. Cermin di kamar mandi pria itu tertutup debu dan retakan. Namun, hal itu tidak penting bagi Long Tao. Pupil matanya bergetar. Melalui pantulan di cermin, dia melihat sepasang kaki melayang di atas kepalanya. Angin bertiup di ruang tertutup, dan kaki pun bergoyang. Long Tao menggeleng. Ia mengangkat kepalanya perlahan. Ia melihat sepasang mata merah dan berbisa. Mata itu tersembunyi di balik tirai rambut hitam yang tebal. Mata itu seperti sepasang pisau. Long Tao membuka mulutnya, tetapi tidak ada suara yang keluar. Mulutnya terus melebar hingga jauh lebih besar dari yang mungkin bagi manusia. Sudut bibirnya robek, dan darah menyembur keluar. Dengan suara retakan terakhir, semuanya kembali sunyi. Setetes darah menetes ke mata orang mati yang terbuka lebar. Kenapa dia lama sekali? Zhou Taifu melihat ke arah koridor dan menggerutu. Setelah beberapa saat, Zhang Yinyin menambahkan, sakit perutnya mungkin sangat parah. Kemudian, dia berkata seolah-olah pada dirinya sendiri, tapi dia memang butuh waktu terlalu lama. Hal ini membuat Zhou Taifu merasa tidak enak. Ia mematikan rokoknya di antara jari-jarinya. Ia mengerutkan kening dan tiba-tiba merasakan koridor di sekitarnya menjadi lebih menyeramkan. Sudah berapa lama dia pergi? Aku tidak tahu. Zhang Yinyin terdengar sangat rapuh, pasti sudah sekitar 20 menit. Wajah Zhou Taifu menjadi gelap. Dia berlari menuju ruang kelas musik. Zhang Yinyin tampak ketakutan oleh Zhou Taifu. Dia bertanya dengan tergesa-gesa, Tuan Zhou, Anda mau kemana? Aku akan mencari bala bantuan. Zhou Taifu berkata tanpa menoleh, kamu tunggu di sana. Aku tidak berani. Zhang Yinyin juga tahu ada yang tidak beres. Dia segera mengikuti Zhou Taifu. Keduanya berjalan lebih cepat hingga mereka berlari. Sepertinya orang yang terakhir akan ditangkap oleh hantu. Latihan baru saja berakhir. Jiang Cheng dan yang lainnya sedang mengemasi barang-barang. Zhou Taifu terbiasa dengan kehidupan yang mudah, jadi dia sudah kelelahan karena lari sebentar. Pada akhirnya, Zhang Yinyin yang menceritakan semuanya kepada semua orang. Tidak ada dari kalian yang pergi mencarinya sebelum kembali. Tanya Lou Yi. Lagi pula, tidak ada yang menyangka hantu-hantu itu akan muncul di siang hari. Ditambah lagi, ada begitu banyak orang di sana. Jangan panik. Jiang Cheng berdiri di depan. Kita masih belum tahu apa-apa. Meskipun itu yang dia katakan, dia juga berpikir bahwa keadaan tidak baik untuk Long Tao. Apakah kamu tahu lokasi kamar mandinya? Tanya Su Wen. Ya. Zhou Taifu melirik ke arah panggung, dan bertanya dengan lemah, haruskah kita membawa wanita itu? Dia berbicara tentang wanita yang menyambut mereka di gedung ini.
Dengan kata lain, Zhou Taifu ingin mengorbankan wanita ini. Misalkan Long Tao baik-baik saja, maka baguslah. Jika sesuatu terjadi padanya, wanita itu akan menjadi orang yang akan mati terlebih dahulu. Ahah. Zhen Jianren, yang tidak mengatakan apapun sampai saat itu, mencibir, saya sarankan untuk tidak melakukannya. Jangan cari masalah di dunia ini. Jiang Cheng dan Su Wen setuju dengannya tentang masalah ini. Mereka diam-diam berjalan menuju pintu keluar. Yang mengejutkan mereka, wanita yang mereka bicarakan itu datang dan bertanya langsung, di mana temanmu? Semua orang terdiam. Wajah wanita itu berubah karena dia menjadi lebih gugup. Rambutnya basah karena keringat, dan menempel di wajahnya. Apakah sesuatu terjadi padanya? Mendengar ini, ekspresi Su Wen berubah. Tepat saat dia hendak mengatakan sesuatu, Jiang Cheng menyela, tidak apa-apa. Tubuhnya terlalu lemah karena sakit perut, jadi dia kembali beristirahat dulu. Wajah wanita itu kembali memerah. Sekelompok mahasiswa berjalan mendekat. Salah satu dari mereka mengenakan kacamata berbingkai bundar. Tatapan tajam gadis itu mengembara kemana-mana sebelum akhirnya tertuju pada wanita itu, Guru Feng. Wanita itu menjawab. Dia memberitahu kelompok Jiang Cheng bahwa dia masih memiliki sesuatu untuk dilakukan, jadi dia harus pergi sekarang. Jiang Cheng mengangguk. Baiklah. Kita bisa kembali sendiri. Kapan latihan berikutnya? Pertanyaan itu tampaknya membuat wanita itu bingung. Ia berpikir sejenak sebelum berkata, kita perlu atasan untuk memutuskannya terlebih dahulu. Setelah dia pergi, kelompok itu menuju ke kamar mandi tempat Long Tao berada. Wajah mereka pucat pasi. Bahkan Zhou Taifu dan Zhang Yinyin, yang ada di sana, merasa ada yang tidak beres. Koridor itu terlalu dalam dan sunyi seperti tidak ada ujungnya. Mereka tidak merasakan hal itu saat wanita itu memimpin mereka, tetapi ini tampak seperti awal yang biasa dari sebuah film horor. Saat mereka berbelok di tikungan terakhir, kelompok itu mencapai ujung koridor. Yang sebelah kiri adalah kamar mandi wanita, dan yang sebelah kanan Jiang Cheng melihat pintu yang berkarat dan setengah terbuka, dan ekspresi penasaran terpancar di alisnya. Di sini. Su Wen mengangkat dagunya untuk menunjuk ke kamar mandi pria, masuk dan periksa. Tidak ada yang menanyainya karena semua orang mencium bau darah. Semakin dekat mereka ke pintu, semakin kuat baunya. Pada akhirnya, Luo Yilah yang mendorong pintu lebih jauh. Saat dia melakukannya, dia melompat mundur. Kamar mandi itu sangat redup. Tak seorang pun dari mereka langsung masuk ke kamar mandi, tetapi menunggu untuk terbiasa dengan lingkungan yang gelap. Perlahan-lahan, pemandangan di dalam kamar menjadi jelas. Zhou Taifu, yang dipaksa maju ke depan, jatuh terduduk. Bibir Zhang Yinyin memucat karena ketakutan. Giginya terus gemetar, dan dia tidak bisa berkata apa-apa. Long Tao berdiri di hadapan mereka dengan kepala sedikit terangkat. Tubuhnya membeku dan dia tampak seperti baru saja dikeluarkan dari genangan darah. Seperti wanita dalam kipau, dagunya hilang. Gusi yang terbuka tampak jelek dan mencolok. Gigi yang patah terkelupas di daging. Gigi itu seperti belatung yang menggeliat. Fatih merasa isi perutnya bergolak. Ada bercak darah bercorak semprotan di mana-mana. Darah berceceran di cermin, wastafel, dan bahkan langit-langit yang berjamur. Jelas, pembunuhan itu terjadi dalam sekejap. Chip Long Tao patah. Jejak robekan terlihat jelas. Orang bahkan bisa melihat kerongkongan dan pecahan lainnya. Su Wen adalah orang pertama yang melangkah maju. Jiang Cheng mengikutinya. Keduanya sangat berhati-hati dalam memilih tempat untuk melangkah. Suara sepatu yang beradu dengan genangan darah terdengar licin dan menakutkan. Lengan mayat itu tergantung lemah. Jiang Cheng memeriksa tubuh itu dan menyadari otot-otot lengan korban sangat tegang. Tidak ada tanda-tanda perlawanan, dan pemandangan itu terpelihara dengan baik. Dokter. Fatih berkata dengan terbata-bata, lihatlah matanya. Mata mayat itu bulat, dan alisnya terangkat dengan sudut yang berlebihan. Korban pasti telah melihat sesuatu yang sangat menakutkan sebelum dia meninggal. Bahkan setelah meninggal, wajahnya menunjukkan kengerian yang tak terlukiskan. Lidahnya juga hilang, Su Wen menarik tangannya dan berkata dengan suara tenang. Orang tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya apakah ini akibat seringnya ia berinteraksi dengan mayat. Meninggal dalam mimpi buruk adalah hal yang biasa. Yang perlu mereka lakukan adalah mencari tahu penyebab kematian dan tabu di baliknya. Zhou Taifu yang sudah terlihat lebih baik, berkata dengan tergesa-gesa, kenapa dia ada di kamar mandi pria? Dia seharusnya ada di kamar mandi wanita. Benar sekali. Zhang Yinyin menambahkan dengan lemah, aku ingat wanita itu memintanya untuk menggunakan kamar mandi wanita. Lou Yi menggaruk dagunya dan berkata, mungkinkah Long Tao menemukan sesuatu yang berbahaya di kamar mandi wanita, jadi dia pergi menggunakan kamar mandi pria? Tidak.
Jiang Cheng melihat sekeliling. Long Tao bahkan tidak pernah memasuki kamar mandi wanita. Apa buktinya? Jiang Cheng melirik orang itu dengan ringan dan mengangkat bahu. Jika dia benar-benar menemukan sesuatu di kamar mandi wanita, menurutmu apakah dia akan diberi kesempatan untuk keluar dari kamar mandi wanita dan masuk ke kamar mandi pria? Mungkin hantu itu sengaja mengejarnya dari kamar mandi wanita ke kamar mandi pria. Zhen Jianren tersenyum sinis. Tidak ada yang tahu. Sikap Jiang Cheng membuatnya kesal. Jiang Cheng mengangkat bahu lagi. Jika malaikat pelindung kita bersikeras, aku tidak akan membantahnya. Menurutku Tuan Hao juga ada benarnya. Su Wen memikirkannya dan melanjutkan, sekarang, kita perlu memastikan identitas hantu ini dan mencari tahu ceritanya. Zhou Taifu tampak terguncang. Apa kau bercanda? Mengapa kita mencari hantu itu? Tidak bisakah kita bersembunyi saja? Misi ini akan berakhir dalam 7 hari. Lou Yi menjilat bibirnya dan terkekeh, mimpi buruk selalu melibatkan orang-orang yang naif. Ini sangat meresahkan karena kenaifan tidak dapat menyembunyikan kebodohan. Zhou Taifu marah. Apa maksudmu? Tuan Zhou Taifu, Lou Yi membalikkan topinya ke samping dan memperlihatkan luka tusuk di dahinya. Hal ini mengubah penampilannya sepenuhnya. Apakah Anda yakin dapat meninggalkan tempat ini dengan aman setelah 7 hari? Zhou Taifu menatap pria yang telah melepaskan penyamarannya. Kejahatan di matanya bukanlah sebuah akting. Pada saat itu Jiang Cheng berlutut dan mengamati sudut kamar mandi. Mendengar itu, kelompok itu berjalan mendekat. Mereka mengikuti pandangan Jiang Cheng dan melihat jejak yang tidak beraturan di lantai. Sulit untuk menemukannya jika seseorang tidak memperhatikan dengan saksama. Apa ini? Tanya si gendut. Jejak itu berada di dekat tubuh Long Tao. Jejak itu tampak seperti jejak yang ditinggalkan oleh sejenis binatang. Su Wen menyentuh jejak-jejak itu. Jejak-jejak itu masih baru. Jejak-jejak itu mudah dibedakan dari noda-noda lama di tanah. Jejak-jejak itu tampak seperti jejak kaki kuda. Su Wen menyimpulkan setelah mengamati beberapa kali lagi. Mungkin itu jejak seekor kambing atau seekor domba jantan. Fatih membelalakkan matanya. Maksudmu seekor kambing merobek dagunya? Ini sungguh tidak masuk akal. Su Wen mengabaikannya. Dia menundukkan kepalanya untuk mengikuti arah jejak kaki itu. Dia menyadari bahwa benda yang meninggalkan jejak kaki itu butuh waktu untuk berjalan di sekitar kamar mandi. Kelompok itu mendorong pintu bilik dan menemukan beberapa kotoran di bilik keempat. Kotoran itu masih segar. Kotoran itu seharusnya milik Long Tao. Dia terbunuh setelah buang air besar dan ingin meninggalkan bilik. Fatih menggigil. Ini adalah kesimpulan yang jelas. Sekalipun mereka sudah siap, kelompok itu menjadi serius setelah korban kedua muncul. Ada 2 alasan di balik ini. Salah satunya adalah kematian aneh wanita yang mengenakan kipau dan Long Tao. Kedua adalah domba jantan misterius itu. Rahangnya hilang, kata Luo Yi. Ekspresinya penasaran, seolah-olah dia sedang bingung. Beberapa saat kemudian, dia menambahkan, sama seperti wanita yang meninggal sebelumnya. Mereka gagal menemukan rahang wanita itu di tempat kejadian perkara. Zhou Taifu menggigil seolah teringat sesuatu yang menakutkan. Dia berkata dengan bibir gemetar, itu hantu. Itu hantu yang mengambil rahang mereka. Itu adalah hal yang jelas untuk dikatakan, tetapi itu tetap membuat suasana menjadi lebih gelap. Jiang Cheng berdiri di samping mayat itu. Ia sedang berpikir keras. Suan Wen memperhatikannya dan berjalan mendekat untuk bertanya, apa yang sedang kamu pikirkan? Jiang Cheng mengangkat bahu saat ia menyelesaikan lamunannya. Ia menatap tubuh itu dan kemudian berkata, perhatikan matanya. Mata Long Tao hampir keluar dari rongganya. Pupil matanya melebar. Matanya merah karena darah dan tebal karena ketakutan. Ia mendongak dengan berlebihan. Kematiannya mengerikan, tetapi kali ini, seseorang memperhatikan sesuatu yang lain. Pada saat yang sama, Su Wen dan Zhen Jianren mengambil sesuatu. Mereka mengangkat kepala untuk melihat langit-langit. Langit-langitnya kosong. Tempat di mana bola lampu seharusnya berada juga kosong, hanya ada beberapa kabel dan genangan noda kuning misterius. Su Wen mengatur napasnya dan mengalihkan pandangannya. Ini bukan hal yang asing. Sama halnya ketika mereka menemukan wanita dalam balutan kipau. Sebelum mereka meninggal. Hal terakhir yang mereka lakukan adalah mendongak. Mereka tidak dapat memahami dan menolak keberadaan yang muncul di atas mereka. Mereka telah berada di dunia ini kurang dari 24 jam. Dari 9 orang, hanya 7 yang tersisa. 2 orang telah meninggal, tetapi kelompok itu masih tidak tahu bagaimana mereka meninggal. Jejak kaki domba jantan yang aneh itu bukanlah bukti nyata. Suasana terasa mencekam saat mereka kembali. Fatih ingin mengatakan sesuatu tetapi dihentikan oleh tatapan Jiang Cheng.
Ketika mereka kembali ke kamar, hal pertama yang dilakukan Fatih setelah pintu tertutup adalah bergegas ke sisi Jiang Cheng. Dokter, hantu di sini bisa membunuh orang di siang hari. Ini terlalu menakutkan. Jiang Cheng duduk di tempat tidurnya dan mengangguk. Sepertinya hantu dalam misi ini berbeda dari misi sebelumnya. Cara mereka beroperasi berbeda. Fatih menjilati bulu matanya dan mendongak. Ketika dia menyadari semuanya baik-baik saja, dia melanjutkan, menurutmu apakah hantu itu berasal dari langit-langit? Jiang Cheng melihat ke arah pintu. Tidak tahu apa-apa, tapi setidaknya bel peringatan sudah dibunyikan dan 2 orang sudah meninggal. Bahaya mungkin datang dari atas kita. Fatih memeluknya erat-erat sambil berusaha tetap tenang. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tunggu. Fatih tertegun. Tunggu. Jiang Cheng menoleh ke Fatih. Ada hal-hal yang tidak bisa dipahami Fatih di matanya. Akhirnya, dia menjawab, untuk orang berikutnya yang mati. Apa? Jiang Cheng mengabaikannya dan berbaring di tempat tidur. Ia menarik selimut hingga ke dagunya dan memejamkan mata. Aku lelah. Jangan bangunkan aku sebelum jam 5. Kamar 406. Setelah Long Tao meninggal, Zhang Yinyin menggantikannya. Gadis itu menolak untuk kembali ke kamar 407. Dia bahkan tidak keberatan tidur di lantai. Dia meringkuk di sudut. Mungkin karena kedinginan atau ketakutan. Tubuhnya terus gemetar. Kursi yang disandarkannya berderit berisik. Zhou Taifu menguasai seluruh tempat tidur. Matanya terus melihat ke sekeliling. Ia terus melihat ke pintu dan langit-langit. Ia sangat gugup. Kakak, suara Zhang Yinyin bergetar karena ketakutan. Dia menatap Su Wen dengan saksama. Apa kamu tidak takut? Su Wen melihat rekaman video di kamera. Dia mendengar gadis itu dan menjawab dengan santai, iya. Melihat betapa tenangnya kakak, kupikir kakak tidak takut pada hal-hal itu. Seolah dipengaruhi oleh Su Wen, Zhang Yinyin perlahan menjadi tenang, dan dia berhenti gemetar. Ada secercah harapan di matanya. Su Wen melirik Zhang Yinyin dan tersenyum, adik kecil, hantu tidak seseram yang kamu kira. Mereka mewakili kejahatan paling murni, tetapi mereka logis. Tidak seperti Zhang Yinyin bertanya dengan rasa ingin tahu, tidak seperti apa? Tidak seperti sebagian orang yang sangat pandai menyamar sehingga mereka membunuh tanpa peringatan. Pada titik ini, tatapan Su Wen berubah. Tatapannya bersinar seperti bulan di kegelapan. Dia menatap Zhang Yinyin dan melanjutkan, karena itu, aku lebih takut pada manusia daripada hantu. Kamar 405. Pria yang menyebut dirinya Lou Yi itu menjatuhkan topinya ke atas meja. Ia mondar-mandir di ruangan itu dengan cemas. Hentikan. Zhen Jianren duduk di kursi dan mengusap pelipisnya. Kau membuatku pusing. Kata-kata itu menusuk Luo Yi. Dia berhenti dan berkata dengan gelisah, apakah kamu tidak menemukannya? Misi kali ini sangat aneh. Ini baru hari kedua, tetapi hantu itu sudah mulai membunuh di siang hari. Benar. Zhen Jianren mengangguk. Ini adalah kebenaran yang tak terelakkan. Kejam tapi nyata. Saya tidak meminta persetujuan. Zhen Jianren menghela napas. Baiklah. Aku tahu apa yang kau inginkan. Setelah misi ini selesai, aku berjanji akan memenuhi permintaanmu. Ia tersenyum, dan kau bisa hidup di bawah matahari lagi. Mendengar ini, wajah Luo Yi menjadi cerah. Dia duduk di hadapan Zhen Jianren dan mendesah, katakan padaku. Kamu pintar. Kamu seharusnya melihat sesuatu. Zhen Jianren memijat lehernya. Dibandingkan dengan Luo Yi, dia datang ke sana untuk berlibur. Masalahnya ada pada Su Wen. Sudah kuduga. Ini sesuai dengan prediksi Luo Yi. Namun, dia tetap bertanya, bagaimana kau bisa yakin itu bukan milik 2 orang dari kamar 404? Mereka sangat mencurigakan. Zhen Jianren menggelengkan kepalanya. Bukan mereka. Hao Shuai terlalu terkenal. Seseorang dengan benda itu tidak akan melakukan hal sebodoh ini. Tidak bisakah dia berakting? Luo Yi mengerutkan kening. Jangan tanya aku. Zhen Jianren mengangkat satu jari dan memperlihatkan senyum percaya diri, kau harus tahu bahwa tidak ada seorang pun yang mampu menipuku. Dia berhenti sejenak dan tiba-tiba menyadari Luo Yi tengah menatapnya dengan aneh. Pada saat yang sama, rasa terbakar datang dari wajahnya. Dia teringat akan sesuatu. Dia hanya seorang idiot. Desisnya, seorang idiot raksasa. Tepat pukul 5, Fatih berjalan mendekat dan menepuk bahu Jiang Cheng pelan. Dokter, sudah waktunya bangun. Jiang Cheng mengusap matanya dan duduk. Dia sangat lelah, jadi dia tidur nyenyak. Apakah terjadi sesuatu? Tanyanya sambil meregangkan badan.
Orang-orang dari kamar 406 datang mencarimu, kata Fatih. Jiang Cheng menoleh dan tatapannya menajam, kenapa kau tidak membangunkanku? Dan, bagaimana kau bisa membukanya? Fatih bisa menebak apa yang hendak dikatakannya, jadi dia cepat-cepat menjelaskan, jangan khawatir, dokter. Saya sudah mengujinya. Semuanya baik-baik saja. Mengujinya. Jiang Cheng merasa kepalanya semakin berat. Benar sekali, dokter. Fatih berkata dengan yakin, saya juga curiga dengan identitasnya, jadi saya memintanya menggonggong 3 kali seperti anjing untuk mengujinya. Setelah berhenti sejenak, dia melanjutkan, dokter, Anda tahu betapa menakutkannya hantu. Karena itu, saya yakin hantu tidak akan mau melakukan hal seperti itu. Jiang Cheng mengerutkan kening. Lalu, Fatih mengangkat bahu, dia memang menggonggong, tetapi kedengarannya sangat enggan. Dan itu tidak begitu akurat. Mengambil napas dalam-dalam, Jiang Cheng mengganti topik pembicaraan, apa yang dia katakan setelah dia masuk. Dokter, Anda salah paham. Saya tidak mengizinkannya masuk. Fatih tiba-tiba menjadi serius. Dia membungkuk dan berbisik, karena saya takut ini bisa jadi hantu yang tidak tahu malu. Jiang Cheng melirik Fatih sekilas sebelum berdecak di akhir. Dokter, Fatih menatap pintu dan bertanya dengan takut. Menurutmu, apakah itu hantu? Jiang Cheng menggelengkan kepalanya. Tidak. Fatih menggerutu, kamu sedang tidur, jadi bagaimana kamu bisa tahu? Gendut. Jiang Cheng berdiri dan menepuk bahunya. Jika aku jadi kamu, aku akan mulai berdoa agar itu bukan hantu. Dokter, tolong jangan katakan itu. Kau membuatku takut. Fatih menelan ludah dan berbisik kembali. Jiang Cheng memikirkannya dan berkata dengan serius, jangan khawatir. Selama aku di sini Fatih mengangkat kepalanya penuh harap. Jiang Cheng melanjutkan, aku akan memastikan untuk membawa abumu keluar bersamaku. Sebelum langit menjadi gelap, Jiang Cheng pergi dan menuju kamar 406. Koridor itu sunyi. Ujung-ujung koridor itu ditarik keluar oleh matahari terbenam. Bau busuk tercium di udara. Fatih mengikutinya dengan hati-hati. Ia berharap bisa menempel pada Jiang Cheng. Ketika ia melewati kamar 405, Jiang Cheng berhenti. Fatih jelas panik, tapi dia tetap mengendalikan volume suaranya saat bertanya, ada apa? Tidak ada. Jiang Cheng menjawab dengan cepat dan melanjutkan ke kamar 406. Namun, sebelum dia sempat mengetuk, pintunya terbuka. Wajah yang mengenakan topi muncul di hadapannya. Tepi topi itu ditekan sangat rendah, menyembunyikan sepasang mata yang sayu. Itu adalah Luo Yi dari kamar 405. Jiang Cheng melihat ke dalam ruangan. Semua orang yang masih bernapas ada di sana. Su Wen melirik Jiang Cheng dan berkomentar, kamu adalah orang terakhir yang datang. Dia duduk di samping tempat tidur, tubuhnya tegak seperti anak panah. Zhen Jianren bersandar di kursinya. Ketika dia melihat Jiang Cheng, wajahnya cemberut, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Nona Su. Jiang Cheng menatap Su Wen dan berkata dengan tenang, saya dengar Anda mencari saya. Sebelumnya, aku menyuruhnya mencarimu, tetapi temanmu tidak membukakan pintu. Su Wen kemudian melirik Zhou Taifu, yang meringkuk di tempat tidur. Maknanya jelas. Percakapan sederhana itu membuat Fatih bersemangat. Matanya berbinar dan memuji Zhou Taifu, kakak, kamu sangat pandai meniru gonggongan anjing. Wajah Zhou Taifu langsung menjadi gelap. Bagaimanapun, dia adalah orang kaya di dunia nyata, dan dia memiliki harga diri. Namun, dia memahami situasinya saat ini. Karena itu, selain ekspresinya yang buruk, dia tidak mengatakan apapun. Cukup. Su Wen memotong ucapan Fatih dan mengalihkan pandangannya kembali ke Jiang Cheng. Dia melihat tas kamera hitam yang dibawanya, biar aku periksa kameranya. Jiang Cheng menyerahkan kamera itu. Saya sudah memeriksanya. Tidak ada yang unik darinya. Su Wen menerima kamera dan mengamatinya dengan saksama. Zhen Jianren menatap Luo Yi. Zhen Jianren berjalan ke sisi Su Wen untuk mengamati rekaman. Luo Yi berbalik dan mengawasi Jiang Cheng. Pada saat yang sama, Jiang Cheng mengambil kamera lain di kamar 406 dan melihat-lihat video. Itu adalah kamera yang dipinjamkan oleh tetua di gedung perlengkapan. Fatih membungkuk dan bersembunyi di belakang Jiang Cheng. Dia menyipitkan matanya. Dia melakukan ini karena jika ada sesuatu yang menakutkan, dia bisa langsung menutup matanya. Keempat video itu cukup pendek. Itu adalah latihan, jadi banyak langkah yang dilewati. Ini berarti bahwa semua video hanya berdurasi lebih dari 20 menit. Setelah menonton video itu, Su Wen meletakkan kamera, dan ekspresinya tenang. Seperti yang dikatakan Jiang Cheng, tidak ada petunjuk berharga.
Selain sudut pengambilan gambar, video yang diambil oleh kedua kamera itu sama. Apakah hipotesisnya salah sejak awal? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya pada dirinya sendiri. Namun, berdasarkan pengalamannya, masuk akal jika tidak ada petunjuk dalam dua kamera yang diberikan oleh NPC. Dia bahkan menduga bahwa kematian Long Tao ada hubungannya dengan dia sebagai juru kamera. Lagi pula, dalam misi sebelum ini, tidak ada contoh hantu yang membunuh pemain pada hari kedua. Ini sangat tidak normal. Dia tidak mendapatkan hasil apapun. Dia menarik napas dalam-dalam dan melirik Jiang Cheng tanpa sadar. Yang mengejutkannya, Jiang Cheng sedang melihat rekaman itu dengan ekspresi aneh. Dalam benaknya, dia belum pernah melihat ekspresi seperti ini pada pria itu sebelumnya. Tuan Hao, Su Wen memulai. Jiang Cheng mengabaikannya karena fokusnya sepenuhnya tertuju pada kamera. Jari kanannya sesekali menekan tombol-tombol. Dengan peringatan dari Su Wen, semua orang menyadari betapa anehnya tindakan Jiang Cheng. Semua orang mengelilinginya dan menyadari Jiang Cheng mengulangi bagian yang sama dari video tersebut. Zhou Taifu sangat bingung. Dia harus bertanya, apa yang kamu lakukan? Jiang Cheng juga mengabaikannya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap mata Su Wen. Su Wen tercengang oleh tatapan tajamnya. Berapa banyak orang di paduan suara pertama? Tanpa sadar, Su Wen memutar ulang rekaman yang ada di tangannya dan segera menjawab, A16. Bagaimana dengan paduan suara kedua? A15. Yang ketiga. A17. Kemudian, Jiang Cheng perlahan mengangkat kamera yang dipegangnya. Video terhenti saat semua kelompok paduan suara berada di atas panggung, bernyanyi bersama. Su Wen menatap layar. Dia melihat seragam para gadis dan rambut panjang mereka. Detik berikutnya, pupil matanya bergetar ketika ada sesuatu yang terekam dalam pikirannya. Ada 49 gadis di panggung. Siapa orang tambahan itu? Lou Yi menyadari masalahnya. Namun, Zhang Yinyin bereaksi lebih cepat daripada dirinya. Dia meraih kamera lainnya. Setengah detik kemudian, tidak. Dia meletakkan kameranya saat wajahnya memucat. Kata-kata yang diucapkannya meresahkan. Hanya ada 48 gadis dalam video ini. Zhou Taifu, dengan tubuh menggigil, menatap kamera yang dipegang Jiang Cheng. Nada suaranya naik tanpa sadar, maksudmu? Salah satu kamera menangkap hantu itu. Tidak ada yang menjawab. Ini tidak dapat disangkal. Satu-satunya hal yang membantu ketika dia mengatakan kebenaran dengan lantang adalah meredakan kecemasannya. Keadaan tidak berbeda dari apa yang mereka prediksi. Kedua kamera itu memiliki sesuatu yang lebih. Yaitu, kamera yang diberikan oleh NPC dapat menangkap hal-hal yang tidak dapat dilihat oleh mata telanjang. Tidak ada yang mengatakan apapun. Suasananya sangat mencekam. Baiklah. Lou Yi berdiri di depan. Ia menatap Zhen Jianren. Ketika Zhen Jianren tidak menghentikannya, ia melanjutkan, tidak perlu terlalu pesimis. Setidaknya kita telah menemukan hantu dalam misi ini. Ia berhenti sejenak sebelum menambahkan, sekarang saatnya untuk memastikan identitas hantu itu. Su Wen melanjutkan, bagaimana rencanamu untuk melakukan itu? Kita bandingkan kedua video itu dan cari tahu siapa orang tambahannya. Itu hantunya. Lou Yi bingung saat melihat Su Wen. Lagi pula, Su Wen bukan pendatang baru. Kenapa dia menanyakan hal seperti itu? Jiang Cheng menyerahkan kamera itu kepada Luo Yi. Kalau begitu, silakan. Meskipun bingung, Luo Yi menerima kamera itu dan mulai mencari tahu siapa orang tambahan itu. Setelah beberapa saat, Luo Yi mengerutkan kening karena menyadari sesuatu. Si gendut bertanya kepadanya apa yang salah. Dia tidak menjawab dan berbalik untuk mengambil kamera lain dari Zhang Yinyin. Kamera lainnya normal, tetapi videonya buram karena lensanya berkabut. Bagaimana ini mungkin? Su Wen melirik Luo Yi. Dia tampak setenang Jiang Cheng. Dia menghentikan kedua video di segmen paduan suara terakhir untuk melihat siapa pemeran tambahannya. Namun, dia gagal. Mata Luo Yi membara saat dia membandingkan gadis-gadis itu satu persatu dari baris pertama hingga terakhir, dari kiri ke kanan. Namun, tidak ada yang hilang. Hasilnya adalah semua orang yang muncul di kamera pertama muncul di kamera kedua. Tidak ada satupun pemeran tambahan. Namun, ini tidak mungkin. Ada 49 orang di video pertama dan 48 orang di video kedua. Jiang Cheng sudah menyadari hal ini ketika ia melihat keanehan dalam jumlah. Ia berasumsi hal ini disebabkan oleh keterbatasan dalam misi. Cukup. Zhen Jianren menghentikan Luo Yi. Kondisi mental Luo Yi mulai tidak stabil. Mungkin ada bahaya lain yang tersembunyi di dalam video. Setelah kamera dilepaskan darinya, kondisi Luo Yi menurun drastis seolah-olah dia sedang terkuras. Setelah mengantar Luo Yi ke tempat tidur untuk beristirahat, Zhen Jianren menggertakkan giginya pada Su Wen.
Apa yang harus kita lakukan sekarang? Bagaimanapun, dia memutuskan bahwa masalahnya ada pada Su Wen. Tuan Hao. Su Wen menoleh ke Jiang Cheng, bagaimana menurutmu? Jiang Cheng memikirkannya dan menjawab, karena hantu itu muncul dengan cara ini, saya yakin dia pasti murid di sini dan menjadi bagian dari paduan suara. Dia berhenti sejenak, ya, dia adalah bagian dari paduan suara. Dia memiliki dendam yang mendalam setelah kematiannya, jadi dia kembali ke latihan dan mengulangi pengalamannya. Zhang Yinyin mengerutkan kening dan berkata. Jiang Cheng meliriknya. Ia merasa bahwa gadis itu sudah berubah dari sebelumnya. Mungkin kebencian lebih tepat daripada dendam. Apakah kamu ingat apa yang dikatakan wanita yang membawa kita ke tempat latihan? Su Wen mengangkat kepalanya dan berkata, dia tahu ada yang tidak beres ketika Long Tao berada di toilet beberapa lama. Fatih mengangguk dengan penuh semangat. Benar sekali. Aku sangat takut. Jadi dia pasti tahu sesuatu. Zhou Taifu menggaruk dagunya. Kita bisa mulai dengan dia. Saat kita bertemu lagi dengannya, kita bisa mengujinya untuk mengetahui apa yang terjadi. Pria itu tampak telah berubah. Dia bisa mengikuti pikiran semua orang dan mengajukan penjelasannya. Setelah itu, segalanya menjadi lebih sederhana. Berdasarkan petunjuk yang diketahui, semua orang membuat rencana sederhana untuk misi ini. Hantu itu adalah seorang siswi di sekolah ini. Perempuan. Meninggal karena alasan yang tidak jelas. Pasti ada sesuatu yang buruk, atau dia tidak akan menjadi hantu. Dibandingkan dengan pembunuhan biasa, ini lebih seperti balas dendam yang direncanakan. Su Wen bahkan menduga gadis itu mungkin telah diperkosa, dibunuh, dan kemudian dipotong-potong. Yang menarik, sekolah itu didominasi oleh perempuan. Bahkan pasukan keamanannya pun perempuan. Ini sangat tidak normal. Namun, jika sekolah mulai mengubah kebijakan perekrutan mereka setelah insiden pemerkosaan dan pembunuhan terjadi di sekolah, semuanya menjadi masuk akal. Oleh karena itu, tugas kita adalah mengidentifikasi gadis itu. Jiang Cheng duduk di kursi dan tampak sangat profesional. Sekarang, saya akan menugaskan setiap orang tugasnya. Pertama, tegasnya, satu tim harus menyelidiki keempat tim paduan suara. Kalau begitu, tim lain harus berbaur dengan para siswa untuk melihat apakah ada rumor lain di antara para siswa. Dia berhenti sejenak. Jika Su Wen benar, sekolah pasti akan menutupi insiden itu. Namun, cerita-cerita itu pasti akan menyebar di antara para siswa. Dia menarik napas dalam-dalam dan melihat sekeliling. Kalau begitu, itu gedung properti. Lagi pula, kamera yang menangkap hantu itu berasal dari sana. Karena itu, kita butuh tim untuk kembali ke sana. Pada titik ini, wajah semua orang menjadi muram. Mereka bisa menerima dua tugas pertama, tetapi yang ini ya. Begitu mereka memikirkan wajah pucat lelaki tua itu, mereka merasa tidak nyaman. Saya setuju dengan rencana Anda. Ekspresi Su Wen menjadi cerah. Dia menatap mata Jiang Cheng. Beberapa saat kemudian, bibirnya bergerak, tetapi dia tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, Zhen Jianren lah yang mengejek, kamu licik. Saat kamu mengatur tugas, kamu mengirim orang lain ke gedung perlengkapan. Orang lain setuju, itu benar. Gedung perlengkapan adalah yang paling berbahaya. Kamu bisa pergi. Aku tidak akan pergi. Seolah khawatir akan tersingkir, Zhou Taifu meninggikan suaranya. Saya baik-baik saja dengan dua tugas pertama, tetapi tidak dengan yang terakhir. Aku juga tidak akan pergi, Luo Yi bersandar di tempat tidur. Wajahnya lebih pucat. Dia bersama Zhen Jianren, jadi wajar saja, mereka berdiri di sisi yang sama. Fatih menatap Jiang Cheng dengan cemas. Situasinya tidak baik untuknya. Tetapi ya. Kau salah paham. Jiang Cheng berkata dengan tenang, tidak ada yang memaksamu pergi ke gedung prop. Jika tidak ada di antara kalian yang ingin pergi, aku akan pergi. Fatih menggigil saat mendengarnya. Dia menatap Jiang Cheng. Dia bahkan mengira bahwa dia sedang membayangkan sesuatu. Namun, Jiang Cheng tidak terlihat seperti sedang bercanda. Dia duduk tegak, dan tatapan matanya tenang. Dia tak kenal takut, dapat diandalkan, dan stabil. Dia menonjol dari anggota lain yang penuh perhitungan. Tidak ada yang menyangka Jiang Cheng akan mengambil alih tugas ini sendiri. Zhen Jianren menatap Luo Yi dengan cepat. Mereka berdua menunjukkan ketidakpercayaan. Mereka tidak dapat menebak apa yang direncanakan Jiang Cheng. Sekarang giliranmu. Jiang Cheng melanjutkan, siapa yang akan menemukan wanita dari latihan itu? Dia menoleh ke sisi lain, siapa yang akan menemukan para siswa? Beberapa saat kemudian, aku akan mencari wanita itu. Su Wen tiba-tiba berbicara. Pandangannya pada Jiang Cheng berubah, aku tahu di mana kita bisa menemukannya.
Ditambah lagi, aku bisa berkomunikasi dengannya lebih mudah daripada yang lain. Ah. Jiang Cheng mengangguk. Ah, baiklah. Ah. Zhang Yinyin dan Zhou Taifu pun dengan senang hati mengikutinya. Zhou Taifu bahkan berdiri di belakang Su Wen. Karena Jiang Cheng memikul tugas untuk pergi ke gedung alat peraga, ekspresi Zhen Jianren menjadi aneh. Dia tidak bisa tidak curiga dengan situasinya. Namun, perhatian semua orang teralih dari Jiang Cheng dan beralih kepadanya. Dia hanya bisa menggerutu, kalau begitu, kita akan berinteraksi dengan para siswa. Ah, sempurna. Ah, Jiang Cheng berdiri. Ah, kalau begitu, sudah diputuskan. Kita akan berpisah besok. Ah. Mereka tidak membuang waktu untuk memberikan peringatan seperti agar tetap aman. Saat langit mulai gelap, mereka kembali ke kamar masing-masing. Dokter, Fatih bergegas menghampiri saat pintu tertutup. Apa yang sedang Anda lakukan? Gedung prop jelas merupakan yang paling berbahaya. Dia bertanya, mengapa Anda menjadi sukarelawan? Dia sama sekali tidak bisa memahami Jiang Cheng. Jiang Cheng membuka air mineral itu dengan santai, menyesapnya sedikit, merobek coklat batangan itu, dan mengunyahnya. Setelah melakukan semua itu, ia berkata kepada Fatih dengan santai, ada bahayanya bertemu dengan wanita itu dan juga para siswa. Fatih membelalakan matanya, apakah mereka sama? Jangan khawatir. Jiang Cheng duduk di tempat tidur dan mengunyah coklat. Kemudian, ia menambahkan, jika menurutmu itu terlalu berbahaya, kau bisa bergabung dengan tim Su Wen. Fatih tiba-tiba berdiri. Alisnya berkerut, dan wajahnya memerah. Jiang Cheng baru menyadari betapa besarnya Fatih. Dia menghalangi semua cahaya yang masuk. Menurutmu aku ini orang macam apa? Gerutu Fatih seolah-olah dia telah dipermalukan. Selama dokter masih hidup, aku tidak akan meninggalkanmu. Jiang Cheng berhenti mengunyah. Kamar 405. Wajah Zhen Jianren muram. Luo Yi tidak tampak lebih baik. Yang satu berdiri, dan yang satu duduk. Luo Yi tampak khawatir. Luo Yi menggigit bibirnya dan tiba-tiba berdiri. Dia membuang rokoknya ke tanah dan berkata dengan dingin, apa yang Hao Shuai rencanakan? Mengapa dia mengajukan diri untuk pergi ke gedung prop? Luo Yi tidak bisa mengerti. Bahkan orang bodoh pun akan tahu tempat itu berbahaya. Setengah detik kemudian, Zhen Jianren menjawab. Kegugupannya menghilang. Dia kembali seperti semula. Dia sangat cantik, sempurna, dan baik hati. Dia pasti punya alasan. Apa alasannya? Apakah kamu masih ingat apa yang dikatakan wanita itu saat latihan? Zhen Jianren berkata tanpa melihat Luo Yi. Dia mengatakan kepala sekolah ingin memeriksa rekaman dan memastikan waktu latihan berikutnya. Luo Yi tidak mengerti mengapa pria itu mengungkit hal ini. Dia hampir tidak mengingatnya. Jika Zhen Jianren tidak mengungkitnya, dia pasti sudah melupakannya. Apa? Zhen Jianren melirik keluar jendela. Tapi tidak ada yang datang sampai sekarang. Luo Yi tiba-tiba mengerti maksudnya. Jika sekolah sangat menghargai acara tersebut, mereka seharusnya sudah mengirim seseorang untuk mengambil kamera tersebut. Dan kepala sekolah yang disebutkan oleh wanita itu jadi semua ini bohong. Luo Yi tersentak, tujuan sebenarnya adalah agar kita fokus pada video karena hanya kita yang bisa melihat videonya. Zhen Jianren membuang puntung rokoknya. Ia melambaikan tangannya yang lain untuk menghilangkan asap di hadapannya. Kukunya terawat. Kukunya memantulkan cahaya hangat. Terlepas dari penampilannya, dialah yang menjadi pengambil keputusan di ruangan ini. Ia menatap lemari besi hijau tua di hadapannya. Ia mengulurkan tangan kirinya dan perlahan menarik laci keluar sebelum mendorongnya kembali. Tidak ada apapun di dalamnya. Ia tahu betul hal ini, dan ia tidak terkejut. Ia mengulangi tindakan ini secara mekanis. Yang menyertai gerakan itu adalah suara gesekan yang berderak. Luo Yi membenci ini. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya mengerutkan kening. Dia tahu ini adalah kebiasaan pria itu. Kebanyakan orang akan melakukan banyak tindakan berulang-ulang dan tidak berarti saat mereka menggunakan otak mereka. Beberapa penulis akan menggaruk-garuk kepala mereka. Kebiasaan Zhen Jianren adalah membuka dan menutup sesuatu, seperti laci, berulang kali. Ini mungkin ada hubungannya dengan pengalaman masa lalunya. Namun, Luo Yi tidak tertarik dengan itu. Akhirnya, suara menyebalkan itu berhenti. Luo Yi menatap Zhen Jianren dengan serius. Ini berarti bahwa Zhen Jianren telah mencapai suatu kesimpulan. Ada dua kemungkinan. Zhen Jianren memfokuskan pandangannya. Orang-orang di kamar 404 telah menemukan petunjuk yang belum kita temukan. Petunjuk ini sangat penting, dan mereka bersedia mempertaruhkan nyawa mereka untuk itu. Luo Yi memikirkannya. Lalu, apa yang kedua? Orang-orang di kamar 404 telah mencapai semacam kesepakatan dengan wanita dari kamar 406.
Zhen Jianren melirik teman sekamarnya. Mereka sudah mulai bekerja sama. Dana mereka sudah bertindak lebih awal. Pupil mata Luo Yi bergetar.